Oke, halo semuanya. Iya, nggak nyangka ternyata mic-nya udah datang nih. Semoga kekejar gitu karena udah bentar lagi dan aku juga buru-buru soalnya mau UAS. Oke, jadi langsung aja pembahasan UTUL UGM Saintek kode 923. Oke, sip. Oke, yang pertama nomor 36. Gampang soalnya. Pada fase gas, jumlah elektron yang tidak berpasangan pada atom X, di mana atom X itu nomor atomnya 30. Ada berapa yang tidak berpasangan? Pertama ya kita bikin dulu konfigurasi elektronnya ya. Jadi kayak gini kan, 30X sama dengan AR itu 18, penyingkatan gas mulia ya. Aku harap kalian semua udah paham. 18 tambah 2, 20 tambah 10, 30. Dia berakhir pada 3D10. Nah, 3D10 subkulit D itu kan kalau kita bikin kotak-kotak diagram orbital itu, maka dia ada 5 kotak gitu ya. Terus ada ya berarti min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2 gitu kan. Terus isi deh 10 elektron. Berarti kan gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penuh semua orbitalnya. Maka yang tidak berpasangan ada berapa? Ya nggak ada ya. Semuanya berpasangan. Jadi jawabannya itu yang A. 0. Oke? Gampang. Oke, lanjut nomor 37 tentang ikatan kimia. Ini juga gampang sih. Jumlah pasangan elektron ikat atau PEI ya, dan pasangan elektron bebas atau PEB yang dimiliki senyawa Xe pada senyawa, yang dimiliki atom Xe pada senyawa XeF4 masing-masing itu berapa? PEI-nya berapa, PEB-nya berapa? Oke, pertama Xe itu kan golongan 8 ya, jadi kita bikin dulu, nggak bikin konfigurasi sih. Kita tahu dia golongan 8A, jadi dia punya 8 elektron valensi. Sedangkan pasangannya, F itu kan golongan 7A, dia punya 7 elektron valensi. Maka kalau ya senyawanya udah dikasih tahu, XeF4, berarti Xe itu mengikat 4F. Ya, kemudian karena dia golongan 7, berarti dia kurang 1 elektron gitu. Dia butuh 1 elektron untuk mencapai oktet. Oke, maka ya kayak gini, dia bakal sharing 4 elektron dengan Xe, dan tadi si F itu kan dia golongan 7, masing-masing punya 7 elektron valensi. Si Xe-nya juga masing-masing nyumbang 1 ke F, jadi ada 4 elektron yang disumbangkan. Maka ada 4 elektron ikatan. Oke, dan di sini semua opsinya juga emang 4 semua kan nih, A, B, C, D, E semuanya 4. Nah, PEB-nya sisa berapa? Karena tadi Xe punya 8 elektron valensi, udah dipakai 4, sisanya ya ada 4. Gitu kan? Nah, udah deh. Dapat jawabannya. Dia punya 4 PEI dan apakah 4 PEB? Bukan. Kenapa? Karena pasangan. Ya, yang ditanya itu pasangan. Dimana satu pasang itu kan 2 buah. Karena ada 4 berarti 2 pasang. Oke, jadi jawabannya itu C. 4 dan 2. Jangan salah ya. Oke, lanjut nomor 38 ya. Udah masuk stoikio nih, tapi masih gampang sih. Klorinasi benzena C6H6 benzen direaksikan dengan Cl2. Jadi benzen tambah Cl2 itu namanya reaksi klorinasi. Dengan katalis FeCl3 harusnya menghasilkan C6H5Cl dan HCl. Kuantitas benzena yang dapat bereaksi dengan 3,36 liter Cl2 pada keadaan STP itu berapa? Kalau kita lihat di sini, opsinya kan dalam gram gitu, berarti yang ditanya itu massa dari benzena, kuantitas benzena. Bikin dulu reaksinya, dimana-mana kalau stoikio itu pasti bikin reaksi. Jadi C6H6 tambah Cl2 menghasilkan C6H5Cl plus HCl. Udah dikasih tahu semuanya, dan kalau kita bikin juga udah setara. Oke? Apa nih yang bisa dihitung? Mol dari Cl2 gitu. Karena tadi dia bilang ini ada volumenya 3,36 liter. Dimana mol itu adalah volume per STP ya, karena di sini pada keadaan STP. 3,36 liter dibagi STP itu 22,4, kamu harus tahu. Oke, ini nanti kamu hitung dapatnya 0,15 mol. Nah, si Cl2 itu 0,15 mol. Maka C6H6-nya berapa? Ini kan yang kita tanya itu benzenanya itu berapa? Tentu sama, 0,15 mol juga. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Udah dapat mol dari benzen, bisa dicari masanya. Massa itu kan mol dikali mR. Maka mol 0,15, mR dari benzena itu 78. Hitung sendiri ya, emang nggak dikasih tahu. Tapi kita tahu kalau C itu 12, terus H itu kan 1. Gitu.
Berarti 12 kali 6 tambah 1 kali 6, itu 78. Nah, maka masanya itu sebesar 11,7 gram. Jadi jawabannya yang C. Gampang. Oke, lanjut. Nomor 39, masih stoikiometri. Ini juga tidak terlalu susah sih ya. Jadi di sini kita punya 80 gram, 80 Fe2O3, di mana Fe2O3 itu direduksi dengan gas karbon monoksida atau CO ya, sehingga dihasilkan logam besi, Fe, dan karbon dioksida. Nah, kita bikin dulu reaksinya, kayak gini. Tinggal kamu setarakan aja sendiri ya. Nah, kemudian diketahui kalau volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur pada saat 8 gram gas helium yang bervolume 2 liter itu berapa? Oke. Kamu kalau udah nonton video aku udah lama, pasti udah bosen aku dengar kalau ada gas satu, terus ada gas lain, itu rumusnya apa? Itu udah sering banget aku bilang. Yang bisa dihitung dulu, mol dari Fe2O3. Dia bilang tadi dia masanya 80 gram, MR-nya itu 160. Hitung sendiri, di sini masing-masing udah diketahui AR-nya kan? Jadi MR Fe2O3 itu 160. Massa bagi MR 80 dibagi 160, 0,5 mol. Kita dapat Fe2O3-nya 0,5 mol. Kemudian kita kan pengen cari gasnya ya, gas CO2. Ingat CO2 bukan CO karena ada dua gas di sini. Berarti si CO2-nya 3 kali lipatnya karena koefisiennya 3 kali lipat dari Fe2O3. 1,5 mol ya. Maksudnya 0,5 dikali 3 gitu, 1,5 mol. Nah, tadi aku bilang, kalau kita punya gas satu nih, ngomongin gas satu, tiba-tiba ada gas lain. Itu kamu pasti udah bosen. Ini rumusnya itu ini. N1 per N2 sama dengan V1 per V2. Jadi kita pertama punya gas CO2 dan gas helium tadi kan. Misalin aja, satu itu gas CO2, dua itu gas helium. Oke, sebelumnya kita bisa hitung mol dulu sih dari gas helium ya. Jadi, mol helium tadi masanya 8 gram diketahui kok. Ya, 8 gram. M dibagi AR dari helium itu 4. Oke, 8 bagi 4 itu 2 mol. Masukin ke rumusnya. Jadi, N1 mol dari CO2 itu kan 1,5 mol, dibagi N dari helium itu 2 mol, sama dengan V1 yang ditanya, volume dari CO2, dibagi 2 liter, volume dari helium. Kali silang aja, langsung dapat volumenya itu 1,5 liter. Jadi jawabannya yang A. Gampang. Oke, lanjut nomor 40, termokimia. Nah, ini menurutku soalnya agak aneh karena aku nggak nemu jawabannya. Jadi kalau kamu tahu jawabannya ya silahkan komen di bawah ya. Mungkin aku ada salah ngerjain gitu karena buru-buru juga nih. Oke, jadi jika kalor pembentukan SO3 itu adalah minus A kilojoule per mol. Nah, kamu tahu kalau kalor pembentukan itu berarti di sini SO3 dibentuk dari unsur-unsurnya. Maka bisa dibikin kayak gini reaksinya, S, sulfur, ditambah O2 menjadi SO3. Terus O2-nya disetarakan. Bisa nggak O aja kak, bukan O2? Nggak bisa. Kenapa? Karena O2 di alam itu tidak ada dalam bentuk tunggal gitu. Mereka bentuknya diatomik, berpasangan O2. Delta H-nya tadi minus A kilojoule per mol. Kemudian kalor pembakaran dari SO2 itu adalah minus B kilojoule per mol. Pembakaran, tahu ya, berarti direaksikan dengan O2 gitu maksudnya. Jadi SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Nah, produknya itu SO3. Disetarakan, O2-nya berarti dikali setengah, kemudian delta H-nya tadi dapat minus B kilojoule per mol. Yang ditanya itu kalor pembentukan 32 gram SO2. Berarti reaksinya tadi sama kalor pembentukan S ditambah O2 menghasilkan SO2. Kebetulan udah setara. Oke. Jadi ini yang reaksi target gitu, ini yang kita pengen cari. Terus kayak biasa sih, jadi misalnya ini 1 gitu, ini 2, tinggal kamu bolak-balik aja gitu. Kita pengen, misalnya di sini kita pengen si SO2-nya di sebelah kanan gitu kan. Dimana SO2 itu kita punya dari reaksi yang kedua. Ini dia, kita pindahin dia ke kanan, kita balik reaksinya. Maka delta H-nya juga kebalik, dari minus B menjadi plus B gitu. Kemudian reaksi satunya itu tetap, kenapa? Karena kita pengen S-nya itu di sebelah kiri. Ya kan, ini dari reaksi 1. Terus kita nggak kali juga, kita nggak kali apapun, kita nggak bolak-balik, jadi nilai delta H-nya juga tetap gitu, minus A kilojoule per mol. Kemudian dari sini kan kita bisa coret nih ya. Si ini bisa coret, SO3-nya habis. Kemudian
3/2O2, 3/2 itu kan 1,5 ya, 1,5. Terus di sini kita punya setengah atau 0,5. 1,5 dikurang setengah itu kan 1 ya. Jadi kita tersisa 1O2 di sebelah kiri. Udah, tinggal dijumlahkan dapat gini. S ditambah O2, 1O2 menghasilkan SO2. Delta H-nya ya berarti B minus A kilojoule per mol. Nah, yang ditanya itu untuk 32 gram. Oke, B minus A kilojoule per mol ini adalah untuk 1 mol SO2. Apakah 32 gram itu 1 mol? Nggak tahu, kita cari dulu. N dari SO2, molnya itu massa dibagi MR, semua udah tahu. Kemudian massanya tadi 32 gram, MR-nya kamu cari sendiri ya, ini udah dikasih tahu nih, AR masing-masing, itu dapat 64. Maka molnya itu adalah 0,5 mol. Nah, karena tadi ini untuk 1 mol, kita pengennya untuk 0,5 mol ya kita kali aja. Jadi 0,5 dikali B minus A. Gitu. Karena mol sama kilojoule per mol kan, mol-molnya coret, tersisa kilojoule. Gitu, jadi jawabannya ini 0,5 B minus A. Dan itu nggak ada di opsi. Di opsi itu adanya 0,5 2B minus A. Kenapa dikali 2B-nya aku nggak tahu. Oke, jadi menurutku jawabannya nggak ada. Jawabannya itu yang ini. Oke, nomor 41 tentang laju reaksi. Dan ini laju reaksinya juga gampang nih. Oke, kita punya data gitu, tabel. Terus yang ditanya itu order reaksi total. Nah, misalkan kita pengen cari order Y dulu deh. Karena kelihatan nih X-nya bisa dicoret. Kan? Maka kamu tersisa ini gitu ya, dari nomor 2 dan 3. Maka kalau aku tulis kayak gini kan, 0,02 per 0,06 pangkat Y, karena kita tadi cari order Y, dibagi, sama dengan lajunya, V per, 9 per 27 ya. Tinggal kamu sederhanakan aja, jadinya 1/3 pangkat Y sama dengan 1/3. Berarti kan Y-nya sama dengan 1 gitu, karena di sini kan sama aja, 1/3 pangkat 1. Y sama dengan 1. Oke, dapat nih order Y-nya. Sekarang kita pengen cari order X. Order X, Y yang bisa dicoret itu kan dari nomor 1 dan 3 ya. Ini, tek, tek. Oke, tersisa ini 0,2 per 0,6 sama dengan 3/27. Gitu kan. Kayak gini. Kemudian lagi sederhanakan aja, berarti 1/3 pangkat X sama dengan 1/9. Nah, dimana 1/9 itu kan 1/3 pangkat 2. Oke, maka X-nya itu sama dengan 2. Gitu. Maka order totalnya, ya kamu jumlahin aja X plus Y sama dengan 1 tambah 2, yaitu 3. Oke, gampang. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor 42 ya. Ini sifat kolegatif. Nah, ini juga soalnya agak aneh, karena aku tidak menemukan jawabannya. Oke, again, kalau kamu tahu jawabannya, komen aja. Oke, di sini kita punya titik didih suatu larutan. Titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air, itu 100,25 derajat Celcius. Terus nilai Kb dan Kf masing-masing itu sekian, ya, derajat Celcius per molal. Yang ditanya itu adalah titik bekunya atau TF ya. F itu dari kata freeze gitu, beku. Kalau titik didih itu TB, B-nya itu boiling. Udah deh. Kita kerjain ya, titik didih dulu yang lengkap datanya, delta TB. Rumusnya tahu ya, delta TB sama dengan Kb dikali M. Nah, karena tadi dia bilang senyawa organik, maka bukan elektrolit ya. Maka kita nggak perlu dikali I lagi nih rumusnya. I itu adalah faktor Van Hoff. Karena dia bukan elektrolit. Cukup Kb dikali M aja, M kecil molalitas. Masukin deh data yang kita tahu. Berarti 0,25 derajat Celcius sama dengan 0,05 derajat Celcius per molal dikali molalitas. Nah, tahu dari mana nih 0,25? Dari sini ya, 100,25 titik didihnya. Jadi kan titik didih air itu berapa? 100 derajat Celcius. Nah, kemudian titik didih larutannya itu 100,25 derajat Celcius. Maka deltanya ya 0,25 kan? Gitu. Di sini kan delta. Kemudian udah tinggal kali silang, maka dapat nilai M-nya, molalnya itu 5 molal. Kemudian masukin molal yang baru kita dapat ke rumus delta TF, ya, titik bekunya. Delta TF sama dengan KF dikali M, sama aja. Masukin, KF-nya 1,86 dikali molalitasnya 5 molal yang baru kita dapat. Nah, ini kalau dikali itu 9,3 derajat Celcius. Gitu. Maka
Ini kan delta TF-nya nih 9,3. Nah, kita tahu kan kalau titik beku air itu 0 derajat Celcius. Nah, terus kita punya delta TF-nya tadi 9,3 derajat Celcius. Maka titik beku atau TF-nya itu ya minus 0 kurang 9,3 ya. Minus 9,3 derajat Celcius. Gitu. Nah, ini tuh nggak ada di opsi. Adanya itu ini kan, minus 0,93 derajat Celcius. Apakah aku salah hitung? Aku udah coba ngitung ulang, kayaknya nggak deh. Kayak tetap minus ya ini, minus 9,3. Cuman kalau kamu lihat di sini ada data yang kita nggak pakai, yaitu 9 gram senyawanya, massa senyawa organiknya, sama 100 gram air. Ya kan? Padahal kalau kita punya data itu, kita bisa cari MR gitu dari rumus molal. Molal itu kan M sama dengan massa ya, gram itu dibagi MR dikali 1000 per massa pelarutnya. Di sini massa pelarutnya tadi air 100 gram. Molalnya kita udah dapat tadi 5 molal, massanya tadi 9 gram. Nah, maka kita bisa dapat MR-nya sebenarnya. Gitu, tapi nggak ditanya MR-nya. Ini kalau aku hitung MR-nya itu dapat 18. Gitu. Jadi menurutku ini juga nggak ada jawabannya. Oke? Coba kamu komen menurut kamu gimana? Oke, sip. Oke, lanjut nomor 43. Nah, ini gampang banget nih. Seorang siswa membuat larutan asam lemah HA dengan konsentrasi 1 molar. Nah, larutan yang diperoleh itu memiliki pH 2. Nilai Ka dari asam lemah itu berapa? Tahu kan, rumus asam lemah konsentrasi H+ itu sama dengan akar Ka dikali molar. Nah, tadi dia bilang kalau pH-nya itu 2, maka bisa tahu dong konsentrasi dari H+-nya. Kalau pH-nya 2 ya konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 2 gitu. Masukin deh semuanya ke rumus itu. Jadi 10 pangkat min 2 molar sama dengan akar Ka dikali 1 molar tadi ya. Karena molarnya tadi 1 konsentrasinya. Kedua ruas dikuadratin biar akarnya hilang, maka 10 pangkat min 2 pangkat 2 sama dengan Ka dikali 1. Maka Ka-nya ya 10 pangkat min 4 per 1 gitu kan. 10 pangkat min 4 per 1 ya 10 pangkat min 4. Oke, gampang. Jadi jawabannya yang D, 1 kali 10 pangkat min 4. Sama aja kan ya. Oke, lanjut nomor 44, kimia inti. Ini juga gampang nih. Jadi dalam reaksi inti kita udah punya nih reaksinya. Yang ditanya itu X itu apa sih di sini? Oke, aku tulis ulang reaksinya. Reaksi kimia termasuk reaksi ini, kimia inti ini, sama aja gitu. Jadi ruas kiri sama ruas kanan tuh harus sama. Nah, tapi di sini apa nih yang harus sama? Oke, maaf. Nah, kalau di sini yang harus sama itu adalah si nomor massa dan nomor atomnya. Jadi yang atas dengan bawah ini harus sama gitu. Contoh ya, di yang atas dulu. Di sini di ruas kiri itu kita punya 14. Ditambah ya sesuatu di sini kan kita nggak tahu, misalnya aja X. X harus sama dengan ini, 16 tambah 2 itu 18. Maka X-nya yang di atas, maksudnya yang atasnya ya. Atasnya itu 18 kurang 14 yaitu 4. Oke, maka kita bisa bikin gini. X, sini 4, gitu kan. Yang bawahnya sama juga, sini kita punya 7, jadi aku tulis di sini deh warna lain deh. 7, tambah sesuatu kita nggak tahu kan, misal aja X, sama dengan ini bawahnya, 8 tambah 1 itu 9, maka X-nya itu 2. Ya kan, 9 kurang 7. Dapat deh kalau X itu adalah 42, kayak gini. Nah, 42 itu apa? Nah, itu yang harus kamu tahu nih. Ini ada tabelnya. Apa-apa aja. Jadi 42 itu adalah sinar alfa, guys. Oke, yang ini. Nomor 1, sinar alfa. Jadi dia kayak gini nih. Atau helium sama aja. Jadi alfa dengan helium itu sama aja. Atasnya 4, bawahnya 2. Nah, untuk yang lain-lain kamu boleh hafalin ya. Nih. Jadi jawabannya yang A, alfa. X adalah alfa. Oke, soal terakhir nomor 45. Soal terakhir untuk part ini ya maksudnya. Ini kimia organik. Alkohol, oksidasi 2 propanol akan menghasilkan senyawa apa? Oke, ini soalnya juga pasaran banget sih. Jadi 2 propanol, aku gambar dulu deh. Kayak gini kan strukturnya. Kita punya propana gitu kan, 3 karbon rantainya. Terus di nomor 2 itu ada alkohol, jadi namanya 2 propanol. Dia bilang dioksidasi, maka akan menghasilkan senyawa apa? Nah, 2 propanol itu adalah alkohol jenis apa? Dia adalah alkohol sekunder. Ya, jadi kenapa sekunder? Karena si OH ini, dia kan ngikat karbon yang ini ya.
Nah, karbon yang ngikat OH itu mengikat 2 karbon lain. Makanya namanya alkohol sekunder. Kalau ngikat 1 karbon lain itu alkohol primer, kalau 3 karbon lain itu alkohol tersier. Gitu ya. Nah, kamu harus hafal reaksi-reaksi oksidasi alkohol. Jadi kalau misalnya alkohol primer dioksidasi itu jadi apa? Jadi aldehid. Kemudian aldehid dioksidasi lebih lanjut jadi asam karboksilat. Nah, karena di sini kita punya alkohol yang sekunder, alkohol sekunder itu kalau dioksidasi menghasilkan keton. Oke, sedangkan kalau alkohol tersier itu dia tidak bisa dioksidasi. Oke, jadi kalau yang 2 propanol itu dioksidasi, jadilah senyawa ini. Gitu. Coba kamu lihat di sini patternnya. Sini kan OH, dia berubah jadi rangkap 2O gitu, terus satu hidrogennya hilang. Ya kan? Nah, jadi ini aku sebenarnya cuma nulis ulang aja. Jadilah senyawa yang ini. Nah, senyawa ini itu apa namanya? 2-propanon. Oke? Atau aseton, nama dagangnya itu aseton. Oke? Atau dimetilketon, sama juga itu. 2-propanon dimetilketon aseton. Ya. Jadi jawabannya yang B. Oke. Oke. Selesai. See you on the next part. Kalau sempat bikin sih.